Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Bina Insan Cendekia Tepuran, serta yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru SMP IT Bina Insan Cendekia Tepuran, dan yang saya hormati para tamu undangan sekalian. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang bagi seluruh mahasiswanya tingkat 3 yang sedang menempuh, dan semoga apa yang didapatkannya kita doakan nanti menjadi mahasiswa di sekolah plus mahasiswa di masyarakat. Bukan sekadar dia menimba sebagai mahasiswa di sekolah, tapi juga dengan masyarakat. Dan semoga nanti di masyarakat pun tetap dia menjadi seorang mahasiswa. Kita doakan bersama-sama semoga mereka yang sakit pada hari ini kita bisa berkolaboratif, kita bersama dalam rapat kegiatan seminar ini ya. Seminar ini alhamdulillah semoga nanti kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbi. Demikianlah merupakan sebuah siri dari kami, dan mohon maaf lahir dan batin. Ada nama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta berkah dan kepada kita sendiri kita bisa berkumpul pada kesempatan siang kali ini pada kegiatan seminar pengembangan media audiovisual kurikulum Indonesia dalam pembelajaran S1. Perkenalkan, nama saya Rena Jokolima, merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Masa Karawang yang saat ini sedang menginjak semester 3. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan yang kami selenggarakan. Untuk itu, adanya seminar ini sebagai tempat untuk berbagi informasi tentang berbagai struktur pengembangan media pembelajaran yang telah kami rancang. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menjadi inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial budaya khususnya dalam bidang pendidikan. Kami menyadari penyelenggara seminar ini masih banyak kurangnya. Untuk itu, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjaga lurus dan amanah yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanallah kita rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melaksanakan topik ya. Sekarang kita sudah beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi tentang pengembangan media audiovisual dan animation dalam pembelajaran S1. Oke, kepada saudara Ma'ruf dan Ahmad Sabili dipersilakan untuk menempati tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau mendiskusikan hasil observasi kami di sini dengan judul media pembelajaran. Di sini ada satu media pembelajaran bahasa Indonesia. Alat Indonesia juga lebih tidak condong ke bahasa Indonesia. Mungkin dari ibu dan bapak sekalian, kalau misalnya ada mata pelajaran kayak seperti MTK, kreasi olahraga itu juga bisa berbahasa Indonesia. Nah, kenapa kita memakai audiovisual ini? Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya dulu kan kita lebih tepatnya ke metode lama ya, Bapak Ibu, yang di mana guru itu dominan akan semua pembelajaran. Nah, sekarang kan udah tepatnya ke merdeka, dan di mana dalam pembelajaran itu siswa diminta untuk lebih aktif daripada guru. Jadi di sini kita mengambil audiovisual. Dan di sini ada karakteristik media yang dipakai. Pertama, media
penunjang privacy, contohnya seperti modul. Nah, biasanya yang dipakai guru atau lab pendidik di sekolah-sekolah lebih condong ke modul. Seperti guru menyiapkan modul atau bahan ajar materi di rumah lalu dibawa ke sekolah. Guru itu membuat konsep dengan menggunakan papan tulis seperti itu. Jadi strategi penggunaan media, pertama strategi penggunaan media eksploratory, peran guru dominan dalam mengajar. Nah, jadi yang seperti tadi saya bilang, jika guru lebih dominan dalam mengajar, itu akan menyebabkan siswa lebih cenderung bosan dan mengantuk. Nah, di sini ada strategi penggunaan jenis modul. Nah, di sini ada 3 yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama ada prosedur penggunaan media. Nah, di mana media yang mau digunakan dalam proses pembelajaran dengan baik. Lalu ada cara penyampaian belajar atau peraga yang digunakan saat pembelajaran. Dan di sini ada misal peraganya yang kita buat itu whiteboard animation. Nah, di mana guru membuat modul atau membuat konsep pengajaran yang berbasis audio visual yang mau kita lakukan. Di sini ada tingkat keberhasilan media yaitu standar. Nah, di sini ada dasar pemilihan pertimbangan. Nah, kenapa kita memilih media whiteboard animation? Karena media ini cocok dengan pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pembelajaran matematika dan semua pembelajaran. Pada materi tes tulisan yaitu mengulas dari video yang telah ditonton untuk melatih keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara dan menulis. Lalu kriteria pemilihan. Pertama, kenapa kita memilih audio visual ini? Pertama, ilustrasi yang menarik. Nah, di mana ilustrasi ini menurut kita kelompok yang mempresentasikan audio visual ini, karena ketika murid disajikan dengan ilustrasi atau penyampaian materi yang lebih menarik, itu akan menyebabkan tingkat pembelajaran mereka itu lebih semangat seperti itu. Lalu memiliki pesan positif yang bisa diambil. Jadi lebih tepatnya di audio visual ini kita mengkonsepkan salah satu materi yang bisa disampaikan kepada murid dengan audio visual yang berbasis cerita. Lalu media mudah dipahami dan sesuai dengan usia serta karakter siswa. Nah, menurut kami audio visual ini lebih tepat dan lebih bagus diterapkan di bidang SPK dan SPK. Menyusun rancangan bagaimana kita menentukan tokoh cerita. Terus kalau misalnya itu di dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya menentukan konsep terus memikirkan alur cerita dalam narasi yang akan dikemas. Lalu ada penulisan naskah, menentukan unsur estetik yang cocok bercerita, menentukan unsur estetik, menentukan voice over atau mengisi suara untuk narasi, lalu menentukan software atau aplikasi yang dipakai untuk memakai ilustrasi, membuat sketsa karakter, lalu menentukan layout ilustrasi, lalu melakukan proses editing ilustrasi menjadi video mengisi suara. Nah, jadi menurut kita audio visual ini bukan hanya fokus pada bahasa Indonesia saja, tetapi jika dalam pelajaran matematika, guru bisa menentukan bagaimana rumus-rumus yang ditentukan dalam matematika, lalu dibuatkan whiteboard animation, lalu guru juga bisa menentukan kayak bagaimana cara mengerjakan matematika tersebut. Lalu guru juga bisa melakukan ini pengisian suara. Jadi dalam audio visual ini kita bukan hanya menampilkan bagaimana caranya, tetapi bisa mengisikan suara. Jadi guru tidak dominan dalam pembelajaran, tetapi guru hanya menyajikan audio visual ini ke siswa. Lalu siswa diminta untuk menyimak dan diminta untuk menyimak materi. Setelah itu guru menyajikan basis, kan kalau misalnya sekarang di kurikulum Merdeka, siswa diminta untuk memecahkan suatu masalah. Di sini guru hanya menyajikan suatu audio visual, lalu guru mengasihkan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini ada prosedur penggunaan media. Di mana proses penggunaan media ini, pertama ada media video ditampilkan kepada siswa, lalu siswa diminta untuk menyimak media video, siswa diminta untuk menganalisis video, siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil menyimaknya, lalu siswa diminta untuk menceritakan unsur estetik yang terdapat dalam video. Ini juga berlaku ketika dalam pembelajaran matematika atau dan lain-lain. Jadi siswa diminta menyimak, lalu siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang dikasih oleh guru dalam media visual ini. Mungkin lebih tepatnya sekian dan terima kasih. Oke, kita telah selesai menonton cerita Parlin yang lumayan menjadikan itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dilontarkan pada penonton gitu ya, pada pemirsa video. Waalaikumsalam. Ya, saya Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat whiteboard animation menggunakan aplikasi whiteboard animation creator dan aplikasi CapCut. Nah, saya
Nah, untuk langkah sendiri, yang pertama kita akan buka aplikasi, yang kedua membuat nama project dan memilih aspek rasio pada aplikasi whiteboard, yang ketiga mengubah warna background atau latar belakang, yang keempat mengubah jenis tangan, yang kelima menambahkan karakter, yang keenam menambahkan tulisan, yang ketujuh mengatur kecepatan video, yang kedelapan mengunduh video animasi, yang kesembilan menyiapkan video galeri, kesepuluh kita pindah ke aplikasi lain yaitu aplikasi CapCut untuk memilih suara animasi, dan yang terakhir menambahkan background di aplikasi CapCut ada hasil animasi. Nah, untuk pertama kita membuka aplikasi. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita buka Play Store, yang kedua ketikkan Whiteboard Animation Creator untuk aplikasinya yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian ketikkan juga aplikasi CapCut. Nah, jika aplikasi sudah terinstall untuk Whiteboard Animation, kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan beranda pada halaman pertama aplikasi saat kita membuka. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama buka aplikasi sudah, yang kedua pilih tab Create Animation yang warna biru. Jika sudah, ketik nama project di bagian Type New. Ketik saja. Kita bisa masukkan misal project 1. Nah, jika sudah masukkan, lanjut. Ini untuk tampilan editing pada aplikasi ini. Untuk yang pertama, icon yang bertuliskan stiker itu untuk menambahkan karakter. Untuk icon bertuliskan teks itu untuk menambahkan tulisan. Icon bertuliskan BG untuk mengganti warna latar belakang atau background. Icon bertuliskan N untuk mengganti jalan dari satu tuliskan normal untuk mengatur cepat atau lambatnya animasi. Dan terakhir, icon plus warna biru untuk menambahkan layer atau lapisan. Nah, pertama kita langsung saja mengubah background. Yang pertama langkahnya klik icon background, klik icon color. Setelah itu kita pilih warna yang diinginkan. Untuk yang dicontohkan itu warna biru. Setelah itu cetak. Yang selanjutnya mengubah jenis tangan. Klik icon pen, pilih jenis tangan yang diinginkan. Jika sesuai video, sebentar ya. Untuk video yang sesuai tadi, saya pilih icon ini. Jika sudah, klik cetak. Selanjutnya, menambahkan karakter. Caranya, klik icon stiker, klik up. Kita bisa cari background. Kita bisa pilih karakter yang ingin dimasukkan. Untuk bagian karakter, kita stop ke kanan, pilih karakter. Untuk karakter yang sudah ditampilkan di animasi tadi, saya pilih yang ini. Sudah. Untuk bisa mencoba aplikasinya, mencoba hasilnya, kita bisa pilih play. Menambahkan tulisan. Caranya, pilih icon text. Tambahkan tulisan yang ingin dimasukkan di bagian type here. Misal SMP IT, edit jenis huruf dan warnanya sesuai keinginan. Kita bisa pilih scroll ke kanan. Saya pilih ini. Seperti tadi, untuk bisa melihat apakah aplikasi sudah, apakah tulisan sudah bisa dijalankan. Sudah ya, boleh. Lanjut. Nah, untuk mengatur kecepatan video, klik icon normal. Semakin ke bawah, semakin lambat, semakin ke atas, semakin cepat. Ini untuk warna normal. Untuk menambahkan layernya, pilih icon plus berwarna biru di kanan, layer muncul. Nah, setelah layer baru muncul, lakukan langkah ketiga sampai langkah ketujuh seperti tadi. Kita bisa tambahkan stiker, tulisan, background, jenis tangan, dan lain-lain. Nah, sekarang jika animasi dirasa cukup, kita beralih ke mengunduh video. Caranya, pilih icon unduh berwarna biru di pojok kanan atas. Tunggu beberapa saat sampai tersimpan.
Nah, setelah tersimpan di aplikasi, kita akan mulai ke menyimpan video galeri. Caranya yang pertama, klik icon balikan di pojok kanan atas, pilih icon WhatsApp. Setelah itu kita kirim ke bahasanya terus ada klik kirim, tombol download di WhatsApp, nanti simpan. Setelah itu video akan tersimpan otomatis ke galeri. Nah, sekarang kita ke mengisi suara di CapCut. Langkah-langkahnya, buka aplikasi CapCut, klik proyek baru pada halaman berbeda. Setelah itu cari video yang sudah disimpan di galeri tadi. Klik icon tambah pojok kanan bawah. Nah, untuk mengisi suara di CapCut, pilih icon audio, klik atau pilih rekam. Setelah itu icon suara. Nah, untuk isi suara tahan tombol mik warna biru selama proses rekam suara. Saya akan buka. Tes. Jika sudah, klik. Tes. Deh. Selanjutnya, menambahkan background di CapCut. Yang pertama, terbiasa. Pilih icon audio, klik icon suara, pilih musik dan klik icon untuk menambahkan. Kita bisa memilih musik dari berbagai genre ya, atau penjualan beat, dance, dan lain-lain. Itu kita coba contoh tambahkan background yang kita simpan. Sudah? Mungkin itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ini pengambilan atau pemilihan aplikasi ini itu berdasarkan pada fiturnya yang paling lengkap atau dari segi simpelnya itu untuk membuat audio visual? Izin menjawab ya Bapak. Untuk pertama kali kita ingin membuat video ini, kita kan cari aplikasinya terlebih dahulu, kira-kira mana yang cocok. Nah, untuk pertama kita itu pakai software yang ada di tersedia di PC saja, yaitu nama softwarenya VideoScribe. Tapi karena software itu berbayar, walaupun isinya lengkap, tapi karena berbayar, akhirnya kami memutuskan untuk memilih aplikasi saja, yang mana aplikasi itu hanya tersedia di Android. Nah, setelah kami cari-cari, kami mendapat dua aplikasi. Yang pertama Whiteboard Animation Creator, yang kedua Whiteboard Animation saja. Nah, untuk Whiteboard Animation saja itu aplikasinya memang lengkap, tapi terdapat trouble, yaitu tidak bisa memasukkan karakter kepada seperti tadi ya. Nah, untuk aplikasi ini memang cukup lengkap, hanya saja kita tidak bisa memasukkan hasil gambar sendiri yang kita gambar sendiri ke aplikasi. Jadi hanya ada template saja yang tersedia. Karena itu memang videonya terdapat beberapa keterbatasan seperti tadi. Untuk gambar sawah itu tidak ada ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jika ditanya, jawabannya adalah memang yang paling simpel. Salah satu pembelajaran itu bagaimana kita mengajarkan siswa. Jadi kalau misalkan kemauan siswa, kalau misalkan 100% yang maunya, berarti hanya guru mengekor, itu nanti akan kebablasan. Jadi kalau kita itu presentasi, itu kan ada keterlibatan siswa itu untuk maunya seperti apa sih dalam mata pembelajaran. Presentasi aja supaya lebih cepat. Jadi kenapa presentasinya sekian persen? Untuk melibatkan kebebasan kita tanya kepada siswa. Ini menjawab Pak. Karena kan setiap kurikulum itu memiliki prosedurnya masing-masing ya Pak.
Nah sekarang kita memasuki kurikulum merdeka. Nah di mana pada kurikulum merdeka ini di ketentuannya guru tidak boleh berdominan dalam pembelajaran, karena tapi memakai learning yang dimana pembelajaran itu memakai masalah. Nah, jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator, bukan menjelaskan. Biar kalau misalnya ketika guru hanya menjelaskan, itu akan menimbulkan beberapa efek. Pertama, siswa bakal terus-menerus tidak berpikir kritis, hanya bisa dapat materi dari guru saja. Beda dengan ketika kita memakai siswa diminta untuk menyelesaikan masalah, siswa itu bakal kayak dia berpikir kritis. Misal dari guru menyajikan masalah, terus guru itu cuma memfasilitasi saja seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Mason, lalu siswa itu memecahkan masalah tersebut. Jadi itu akan menimbulkan siswa berpikir kritis, di mana itu salah satu tujuan kurikulum merdeka, karena siswa bebas belajar, tidak ada apa ya, kayak bebas seperti belajar seperti itu. Tapi presentasinya belum ya. Ya. Misalkan kita sebagai fasilitator, persentase yang ditanya presentasi sebenarnya simpel saja, minta kira-kira persentase antara baginannya guru terhadap pembelajaran itu persentasenya berapa berbanding berapa? Dia menjawab, kalau misalnya setahu saya presentasi itu guru hanya 30%, lalu siswa 70%. Jadi bagaimana siswa itu membuat suatu pertanyaan, kemudian kita memfasilitasi, kemudian anak berproses untuk menemukan sehingga anak itu bisa memutuskan oh ini salah. Iya. Tidak seperti itu. Kita Iya. ini juga membantu siswa bagaimana menemukan. Iya Pak. Jadi itu akan menimbulkan siswa itu berpikir kritis. Oke, saya rasa acara ini akan kami tutup ya dengan alhamdulillah. Bahwasanya acara mini seminar pengembangan media audiovisual web animation dalam pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru SMK IPB Insan Cendekia yang telah mengikuti acara ini sampai habis. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah datang di sini. Acara ini akan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin